Kembali di Spirit Tribun Jabar. Masya Allah, keren. Nah, sebelumnya kita mau reminder lagi, Spirit itu apa sih, Kak? seputar info ngabuburit Tribun Jabar. Kirain teh seputar info berit. Jangan dong. Itu ya berarti kita harus tanya itu ngabuburit itu burit. Burit itu, Ngabuburit kan? burit itu sore. Berarti ngasor sore. Jadi menyambut sore, artinya menyambut buka sebetulnya, begitu. Oke. Ini sebelumnya juga kita harus kenalin dulu kan. Belum kenal? Belum. Tribuners kayaknya belum kenal. Jadi hari ini tuh kita spesial kedatangan Kang Acel. Masya Allah, assalamualaikum semuanya. Dan juga kita spesialnya lagi karena kita bakal ada giveaway. Jadi pastikan ya Kang Acel harus follow dulu Tribun Jabar dan juga tap live kita hari ini dan juga share ya ke ibu bapaknya mumpung ada Kang Acel gitu kan. Aduh, emang Kang Acel apaan sih ya? Nah Kak, di program Spirit Tribun Jabar ini kita tayang setiap hari apa aja Kak? Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai jam 4 di mana kita ini bakal ngapain aja nih kira-kira? Kita di sini bakal yang pertama sih yang jelas utamanya sharing bersama Ustadz. Terus ada live cooking. Sama bagi-bagi giveaway juga. Wow. Itu yang paling menarik tuh. Bener. Sesi terakhir. Biar semangat puasa jadi kita. Tapi giveaway-nya jangan di depan. tentu Nanti di kalau sudah selesai giveaway pada kabur. makanya harus tonton sampai akhir ya Kang. Ya. Oke nih, aku mau ngasih info juga ke teman-teman. Kita ini bakal hadiah giveaway-nya hari ini tuh spesial banget dari Samiraos. Gimana Samiraos ini Kak sama Kang Acel ini tuh produk lokal asli Garut. Keren-keren. Nanti kita bakal UMKM berarti ya? UMKM tapi udah nasional. Udah gede ya? Iya, betul. Boleh dong nanti dikenalin. Boleh. Saya juga kan ada grup UMKM. Wow, keren tuh. Namanya Bandung Youth Enterprise. Wah, nah ngomong-ngomong tadi kata Kang Acel, benar nggak sih mitos atau fakta Kang Acel itu apa Kak? Multi talent katanya. Multi talentan. Jadi katanya nih profesinya ini Kang Acel tuh banyak banget ya. Entrepreneur, konsultan bisnis, trainer, relawan sosial, Pak Ustadz, pegiat komunitas ayah hebat. Iya. Benar atau enggak? Sebenarnya itu bukan profesi, itu kesenangan. Kalau profesi mah berusaha, berjualan, sesuatu yang bisa menghasilkan cuan. Nah, tapi kalau yang lain mah kayak volunteer, itu panggilan jiwa. Penggiat ayah hebat itu juga panggilan jiwa. Apalagi ya tadi? Kalau trainer kadang-kadang suka dibayar, kadang-kadang enggak. Seringnya enggak sih. Ya panggilan jiwa juga artinya. Nah kalau yang Pak Ustadz juga sama. Pak Ustadz juga panggilan jiwa. Itu panggilan dakwah. Termasuk panggilan Tribun hari ini. Nah termasuk panggilan Tribun hari ini. Tapi saya dapat giveaway kan. Bisa. Nah kita juga sempat googling ya Kak. Ya. Ternyata Kang Acel ini namanya bukan Kang Acel. Siapa? Nama lengkapnya Kan sudah ada, tinggal di googling, di search. Sekarang udah Ya silahkan katakan se-google-googlenya di situ. Kata Google mah ya nama asli Kang Acel teh Bapak Acep Lulu Idin alias Kang Acep. Iya benar. Itu nama pemberian orang tua saya. Kenapa jadi Kang Acep? Acep itu panggilan orang Sunda. Acep, Asep, Usep, Ujang, Udin, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang Lulu Idin itu orang tua saya memberikan nama itu dengan harapan. Lulu itu artinya diamond. Idin itu artinya agama. Jadi mutiara agama. Nah, gitu harapannya begitu. Gitu. Nah, kenapa jadi Kang Acel? Karena Acep itu kan nama pasar. Wah, banyak pabalatak nama Acep. Makan di Sunda, di Puseur pokoknya. Nah, untuk membedakan nama Acep dengan Acep yang lainnya, Acep Lulu Idin jadi singkat Acel. Ya, bisaan kan biar gak mudah diingat gitu. Udah ingat. Kang Acel kita mau sapa-sapa dulu nih yang baru join, ada siapa aja Kak? Ada Marina Suryadi, Bandung hadir katanya Gina 17. Assalamualaikum. Kang Diki Hadian, Ustadz Daza Damang, alhamdulillah. Aduh, jadi kebalik ya, saya bukan ustadznya, ini yang ustadz. Keren. Udah kalau begitu ganti profesi, kita tukar profesi mau nggak? Ada yang gini, Kang suaranya menggema.
Kang Acel, saya doakan jadi wali kota. Waduh, aminkan aja dulu. Aduh. Jangan nyerempet lah. Ini sedang bulan Ramadan ya, jangan gibah ya, jangan gibah. Tapi kalau ada yang melamar, Kalau ada yang melamar, saya sudah punya istri. Bisa anunya jawab Nathan. Atuh kan banyak jalan menuju Roma. Ya. Nah, kan kita tuh sore ini ya mau sharing-sharing nih seputar Ramadan. Nah, jadi Tribuners ya, boleh nih siapkan pertanyaan kalian. Mumpung ada Kang Acel ya, jadi bisa tanya apa tanyain. Dan kebetulan temanya apa, Kak? Ramadan Challenge for Success. For success. dari Mas Sunda Inggris. Nah, siap. Sunda Timur teh mana sih? Jadi lain SGIE tehnya. Ramadan Challenge for Success. Oke. Jadi kenapa sih Ramadan itu jadi challenge buat sukses? Kan Ramadan itu identiknya dengan tunduk, ngantuk, lemes, loyo dan lain sebagainya. Karena memang wajar ya terjadi perubahan habit secara signifikan. Makan yang tadinya siang dialihkan jadi malam gitu sampai subuh terus sehingga asupan-asupan yang biasanya suka memenuhi perut-perut kita ya. Ini mohon maaf nih ya bagi mereka yang pokoknya ya gitu ya. Ya pokoknya seperti yang di samping saya gitu. Tapi ini bukan gibah ya, ini bukan kenyataan ini. Jadi fakta itu. nah, itu kan terjadi kebiasaan. Umumnya ketika orang sedang berpuasa itu lemes gitu. Tapi saya nggak lihat nih Reza sama Rani ya nggak lemes. Sebelum syuting kita siap. Oh iya, boci berarti ya. Nah, boci dulu kan, boci. Nah, jadi karena seperti itu, mungkin identiknya dengan tidak produktif. Padahal sukses itu bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, anytime, anywhere gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita di bulan Ramadan tuh full prestasi loh. Jangan salah gitu. Jadi, kalau kita lihat Nabi kita di bulan Ramadan itu banyak prestasinya. Pertama, beliau tuh melalui perang Badar Kubro itu bulan Ramadan. Artinya Nabi sedang puasa. Ya, terus kedua, peristiwa Futuh Mekah itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa penaklukan kota Mekah. Apa iya Nabi tidak berpuasa? Mungkin berpuasa juga kali ya. Masa Nabi nggak puasa? Kan aneh gitu. Padahal yang membawa perintah puasa dari Allah itu kan Nabi gitu. Masa Nabi nggak mengerjakan? Pasti Nabi mengerjakan. Terus perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang seru loh. Perang Tabuk itu jaraknya memang bukan nggak terlalu jauh-jauh juga sih. Jauh juga. Tapi di situ ada orang-orang yang kemudian telat datang ke Tabuk. Bahkan tidak jadi akhirnya datang ke Tabuk. Yang kemudian oleh Nabi, orang yang nggak datang ke Tabuk, padahal mereka udah komitmen untuk datang, akhirnya kan dihukum oleh Nabi, kena punishment. Nah, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Terus, yang tidak kalah pentingnya, Nabi juga pada saat bulan Ramadan itu menerima wahyu. Ya kan? Gimana coba? Ini gue nanya sama generasi muda rata-rata jawabannya nyengir loh. Jadi Nabi itu nerima wahyu itu kan di gua. Gitu. Kalau udah dikasih clue-nya baru ngejawab tuh. Gua katanya. Bukan gua hantu ya. Bukan. Itu mah film si buta dari gua hantu. Nah, letak gua hantu itu enggak jadi ke bawah gua hantu. Nah, letak gua hero itu kan bukan di pinggir jalan gitu. Itu harus naik ke ketinggian kurang lebih sekitar 800 mdpl di atas permukaan laut. Kalau dari kota Makkah tuh kurang lebih sekitar kalau pakai mobil tuh sekitar 10 menit atau 20 menit udah gitu naik ke atas. Ya naik pasti ke atas kan. Nggak mungkin naik ke bawah. Naik ke atas itu sampai ke ketinggian sekian. Kalau jalan kaki naik ke sana karena nggak ada mobil, itu bisa sekitar 2 jam naik ke atasnya. Naiknya sampai ke guanya. Belum pernah nyoba? Belum. Mudah-mudahan Tribuners habis lihat live TikTok ini,
mudah-mudahan pada berangkat umroh ya. Amin. Oh, ini pembimbingnya nanti. Amin. Amin. Oh, Doa amin nih loh Ramadan. Nah, jadi Rasulullah itu menerima wahyu itu di gua dan itu bulan Ramadan. Artinya Nabi nggak pernah surut semangatnya untuk menghasilkan prestasi-prestasi di bulan Ramadan. Nah, pelajaran ini saya rasa buat saya, buat Reza, buat eh, Rani. Tadi tuh kebalik mau Rani mau Rina. Kita jadi ingat Rina ya. siapa itu? Tahu pokoknya ada. Dulu saya pernah punya teman namanya Rina, sama-sama ngajar. Ya, teman istri saya. Nah, sampai mana tadi? Jadi lupa. Nah, Nabi itu berarti kan berprestasi. Nah, kita sebagai umatnya hari ini tidak, sebenarnya dengan puasa itu bukan jadi halangan loh untuk menjadi sukses di bulan suci Ramadan. Bahkan justru ketika kita sekarang sedang benar-benar on fit gitu ya, di mana organ-organ tubuh kita, mesin yang biasa ngegiling katanya, ngegiling makanan gitu kan, sekarang kan sedang berhenti. Nah, ketika sedang istirahat berarti kan sedang fresh. Kalian juga kan tadi sebelum kesini kan boci dulu, berarti fresh kan? Betul. Fresh, makanya pantas. Tapi ini bukan karena buka kan? Bukan, karena Cuma istirahat. boci itu bakso aci kan. Oh, baci itu bukan boci. Nah, itu ketika tubuh kita sedang fresh, justru pada saat yang bersamaan prestasi kita harus naik. Maka jangan remehkan kondisi puasa itu. Bukan berarti kita harus malas atau kita harus diem, tapi kita terus perlu mendulang prestasi di bulan suci. Ya, ini spill kemarin saya waktu sidang, waktu bimbingan tesis, itu lulusnya di bulan Ramadan. Ramadan tahun lalu. Benar, itu sedang lemes-lemesnya harus bimbingan, ya Allah. Udah datang ke kampus, udah gitu cecar pertanyaan sama dosen pembimbing gitu kan. Ini bener nggak? Oh, kenapa begini? Saya jawab, ya sambil lemes-lemes. Tapi hikmahnya karena bulan suci Ramadan, dosen pembimbingnya kan nggak boleh marah-marah gitu kan. Jadi banyak hikmah makanya. Nah, justru bulan Ramadan tuh banyak kesempatan. Kalau kita mau prestasi di kantor, di tempat kerja kita, waktunya bulan Ramadan. Kenapa? Bos kita tuh sedang baik-baiknya. Bos kita tuh sedang soleh-solehnya gitu. beneran asli loh. Menjaga amarah. Oh, menjaga hal-hal yang tidak boleh kan. Gak boleh marah. Marah sih boleh sebetulnya. Cuma pahala puasanya jadi nah gitu. Wih, pada pinter. Mas Andre di mana sih kelihatan? Sangat pesantren kilat di masjid dekat rumah ya. Tapi keren itu, sanlat itu harus dibudayakan loh. Di Bandung ini terkenal masyarakatnya kan masyarakat religius ya. Mereka sangat terbiasa sekali dengan ibadah gitu. Bahkan kalau ada yang kurang enak dipandang mata dari sudut pandang ibadah kan orang Bandung biasanya risih ya. Itu kan sebuah karakter masyarakat yang harus kita jaga sebetulnya. Dan ini bulan Ramadan ini lebih-lebih. Makanya kalau kalian mau berprestasi di tempat kerja, bulan Ramadan waktunya. Nah, kan kita terus berprestasi nih. Kebetulan nih biasanya teh di bulan Ramadan tuh kita teh malah menjadi menunda-nunda pekerjaan. Bawaannya teh hoream gitu ya, Kang. Tipsnya tuh kayak gimana sih, Kang? Kalau dari saya mah gini. Kalau kita sudah datang hoream, pertama ini yang serius ya. Yang serius ya. Enggak, bener, ini yang serius jawabannya. Karena Nah, ini yang serius jawabannya. Yang seriusnya adalah bulan Ramadan itu kan ditingkatkan kalau pekerjaan baik itu dengan 40 kali lipat pahalanya. Jadi kalau kita mau ngurusin urusannya pahala-pahala, ya bulan Ramadan waktunya gitu. Nah, kalau sekarang kita males-malesan, mau ngaji males, ingat aja 40. Contoh gini, kalau baca satu huruf Al-Quran, misalnya nih, itu kan pahalanya 10 kebaikan. Satu huruf, jadi alif itu satu huruf. Jadi kalau baca alif lam mim berapa? 3. Alif, lam, mim. 3 huruf. Berarti kalau kali 10? 30. Pinter. Pinter. Nah, kalau bulan Ramadan itu, kebaikan satu itu ditingkatkan dengan 40. Jadi kalau baca alif lam mim, tadi kita udah punya deposit berapa? 30. Kalikan 40? 120. Masa 30?
Eta matematikana nilainya naon tah? 2. Sigana mah E-nya. 30 kali 40. 1.400. 400. 1.200. Ya, 1.200. Baca alif lam mim aja kita sudah mendulang kebaikan 1.200 kebaikan. Sok, jadi kalau rumahnya Reza di Bandung Timur, tong disebutnya belah mananya? Kalau saya tahu lah pokoknya. Sempat googling tadi. Ya, sekarang makan nanya ke sama Ustadz Google yang paling pinter mah kelihatannya. Jadi ketika Ketika Reza dari mana? Dari Bandung Timur sampai ke Tribun sini. Ya. Berapa menit? Sekitar kalau 30 menit lah nya. 30 menit. 30 menit kalau tidak dicegat oleh perapatan perenggut masa muda. Perapatannya tak sap-sap. Nyapan sering keluar banyak ini. Nah, itu kalau kemudian dari sana sampai ke sini 30 menit. 30 menit ya, setengah jam. Baca alif lam mim berapa ribu kali? Alif lam mim. Terus tiap pokoknya nggak ada yang lewat. Kalikan kali 30, kalikan kali 40. Berapa ribu kali? Berarti kan ini yang serius nih jawabannya. Jadi sayang kalau dilewatkan. Jadi no time for rest gitu loh. This time for success. Jadi tidak ada waktu untuk istirahat. Kalau mau mendulang kebaikan, jangan hororeang, ya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat pahalanya besar, kenapa kita tidak ambil? Logikanya kan begitu. Nah, itu jawaban serius. Mau nggak jawabannya nggak serius? Yang kalau mau jawaban yang nggak serius, jawabannya adalah ngadoa. Ngadoanya gini, Allahumma paksakeun maneh. Allahumma paksakeun. Nah, sok dipaksakeun we. Paksakeun aja. Jadi kalau sedang hororeang paksakan aja. Jadi kata kunci di bulan Ramadan paksakeun. Paksakeun. Lebar, sayang kalau kita tidak memaksakan diri. Jadi paksakeun we. Ya, mak juga kan lamun lebaran kieu kan segala dipaksakeun nya. Iya. Nya maksa gitu. Beli baju lebaran Beli baju maksa. lebaran, maksa ke bapak-bapak. Ya wajar karena memang ingin berbahagia. Nah, kunci dari Ramadan itu nanti kalau kita sukses, ujungnya bahagia. Ya, bahagia dengan baju baru gitu, bahagia dengan amal yang banyak, bahagia dengan apalagi dengan saudara yang bahagia juga. Karena kan di bulan Ramadan biasanya kita berbagi kan. Nah, itu kalau dalam bahasa agamanya disebut idkhalus surur. Membagi kebahagiaan atau memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Itu pahalanya gede banget. Setuju nggak? Setuju. Ya, sok atuh. Mau ngasih apa sama saya? Oh iya, ini keren ini UMKM. Keren. Nah, Hari pertama. Kang atulah tong bapak meni asa sama sekolot. Kang aja Nah, hari itu. pertama. Saya udah training WA teh. Aku pas dibuka link Shopee chat di si mama Kang, iya meserkeun dia hari pertama itu. Oh, Tapi kan kumaha Allahumma maksakeun. paksakeun kalau untuk kebaikan sama orang tua mah ya. Betul. Orang tua mah kunci kebahagiaan paling keren kalau menurut saya. Jadi sebelum ke siapa-siapa itu ibu kita dulu. Si mama heula. Jadi kalau si mama sudah bilang, "Ja, cing, pangmelikeun ieu." Wah, eta mah kudu maksakeun, ya. Cari uangnya kalau bisa berangkat sendiri karena kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan kepada siapa? Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul, Nabi menjawab, ya pertanyaannya dari sahabat itu, siapa ya Rasulullah yang harus aku muliakan orang yang ada di dunia ini setelah engkau dan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kata Rasulullah, ibumu. Tanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kok ibumu terus sih? Udah 3 kali. Kata yang keempatnya, siapa lagi? Baru kemudian yang keempat di bapak. Jadi emak-emak dulu. Itu salah satu keutamaan para emak-emak yang hari ini live nonton live TikTok kita dan juga emak-emak yang tidak live TikTok juga. Semua emak-emak begitu dan ini juga calon emak-emak. Iya, betul. Atau sudah? Belum? Belum laku. Siap. Belum laku ya Allah. Dibuka pendaftaran. Mudah-mudahan segera setelah ini yang belum punya jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Nah, buat Tribuners juga boleh nih kalian tanya-tanya apa aja
bebas ya yang ingin kalian tanyakan, termasuk saya yang ingin bertanya pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan receh ya, Kang, tapi pengen ditanyain nih. Enggak ada pertanyaan receh. Ada. Saya nggak ada receh malah. So, Jadi kadang gini nih, Kang. Misalnya kan kita lihat ada warung makan yang buka atau apalah, terus kita tuh malah kayak jadinya ngegodin, terus kayak manusia tuh kadang malah menyalahkan hasutan syaiton. waduh. Apa itu benar kita tuh memang dihasut atau bagaimana? Pertanyaannya Ya itu apakah benar eh, itu tuh berdasarkan karena kita itu tuh sok ngagodin gitu nya. ngegodin tuh Ya. keinginan diri sendiri, apa kita kurang iman sehingga kita tuh mudah dihasut oleh teman, maksudnya Nah, setan ya. Kalau gini, kalau bulan Ramadan itu kata Nabi kita, ini kata Nabi ya. Mm-mm. Harus percaya. Iya, Harus percaya. Kalau nggak percaya berarti kalian nggak iman kepada. oh, iya benar. Kan salah satu bentuk percaya kepada Rasul itu percaya kepada ucapannya kan. Betul. Nah, jadi kata Nabi kita bulan Ramadan itu wagol lakotil futihab abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wagol lakotil nar, dan kemudian ditutup pintu neraka, dan juga dibelenggu setan. Jadi setan hari ini libur mengganggu orang. Ya, tanggal merah sekarang. Nah, ya dirantai. Jadi kalau bulan Ramadan kayaknya nggak mungkin setan menggoda kita karena sedang dirantai, sedang dibelenggu setannya. Nah, ini ada faktor yang ada di dalam diri kita. Itu adalah nafsu. Nafsu kita bulan Ramadan kan tetap ada ya, tetap ada kan. Nah, nafsu di dalam diri kita itu begini. Ini ada nafsu di dalam diri kita. Di samping nafsu itu ada ruh. Nah, si ruh dengan nafsu itu kadang-kadang saling mengalahkan. Kalau nafsunya di atas, ruhnya di bawah, pasti ngagodin. Berarti nafsu kita sedang dominan. Tapi kalau ruh kita di atas, iman kita di atas, si nafsunya di bawah, nah ini mah pasti nggak ngagodin. Misalkan, ayo nuker nanti yang sedang ketinggali sampai anak unggul gitu ya. Ya, kan siang-siang ditutup. Nah, mudah-mudahan enggak lah, nggak begitu ya, nggak begitu ya. Nya sampai anak unggul, makhluk tanpa kepala. Ya, karena ditutup sirahnya mah gitu kan. Nah, itu terus kemudian di bawahnya ada kakinya. Nah, mungkin kita bilang, oh mungkin dia mah bisa jadi orang yang tidak sedang berpuasa. Karena tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa itu misalnya ibu-ibu yang sedang haid, ya kan? Atau yang sedang nifas gitu. Atau ibu-ibu yang sedang menyusui, mungkin saran dokternya tidak perlu berpuasa gitu ya. Atau ibu yang sedang hamil misalnya. Saran dokternya ibu yang tidak sedang berpuasa. Itu, atau kalau enggak memang orang yang tidak berpuasa dari kalangan non muslim gitu. Ya, husnudzonnya begitu gitu. Tapi upami tidinya keluar ternyata laki-laki dan husnudzon saja. Itu adalah ladang kita untuk sebetulnya berdakwah. Tapi perlu hati-hati berdakwah kepada kelompok-kelompok ini. Jangan sampai menyinggung dan kemudian terjadi benturan. Ya, serahkan kepada yang berwenang. Dalam hal ini mungkin pemerintah Kota Bandung juga kayaknya sudah membuat himbauan juga ya. Ya, itu perlu aturan lah gitu kayak begitu. Nah, jadi jangan ngagodin. Jadi kalau itu terjadi ngagodin ya, berarti itu tuh bukan setan, sebenarnya nafsu diri sendiri. Nah, berbicara soal godin, Kang, sebenarnya godin teh besok sebetulnya bahasa artinya Arab. Besok. Nah, artinya tuh kenapa bisa jadi godin teh dipersepsikan sebagai buka puasa siang-siang hari. Nah, itu karena biasanya kan orang berpuasa suka niat pagi-pagi nawa itu sauma godin gitu. Hari saumanya mah nggak disebut, godinnya udah diingat gitu. Itu orang Sunda. Jadi puasanya besok ya. Besok teh jadi nggak godin, akhirnya teh puasa gitu. Nah, itu kosakata yang akhirnya sudah menjadi sudah menjadi milik dari orang Bandung sebenarnya. Orang Bandung. Dan Bandung mah produk kreativitas lengkap luar biasa, sok gerak. Apa yang tidak ada di Bandung ada di Bandung semuanya. Yang bagus-bagus banyak insya Allah ya. Tapi yang buruk-buruknya nanti kita eliminir lah ya. Justru saya berharap ke generasi Zilenial atau Zilenial Z ya. Milenial kan ya, berarti milenial akhir atau milenial awal? Akhir lah. Akhir ya. Ya, berarti sebelum Zilenial kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi
pelajaran. Mungkin kayak sekarang nih kita live TikTok gitu. Harapannya sebetulnya banyak teman-teman muda yang juga bisa terinspirasi. Sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan positif ya, supaya tadi tidak ngagodin gitu. Contohnya apa aja, Kang? Misalnya saya kemarin ketemu komunitas skateboard. Di komunitas skateboard teh ada ya latihan skateboardnya ada tetap ya, tapi yang bagus tuh waktu sholat misalnya, karena yang muslim diajak sholat gitu. Terus dibuat kreativitas macam-macam. Saya kemarin ketemu juga dengan anak-anak yang ini yang suka game bukan Mobile Legends. Nah, Ini Pak termasuk. oh, termasuk ya. Pemain. Nah, sebenarnya gini, kita kalau mau dakwah ke kalangan anak-anak seperti ini bagus banget. Bukan berarti kita harus menghajar hobinya, tidak. Tapi jadikan misalnya mereka itu sebagai sebuah klub e-sport yang bagus. Tapi di situ ketika kita ngobrol secara langsung dengan mereka di dunia mereka gitu, di dunia. Saya juga kemarin begitu ngobrol lah, main besok. Tapi pas waktu sholat, ayo sholat udah guys waktu sholat ikut gitu. Nah itu cara dakwah. Jadi mana itu sholat itu balik mana? Tahu waktu, tahu porsi. Tahu porsi. Tapi juga mereka kan kebanyakan anak-anak yang mungkin SMA, mahasiswa dan sebagainya. Ingatkan juga dengan tugas-tugas mereka. Iya, rata-rata yang main kan lagi mejeh-mejeh. Ujung membejah napi karasepeun. Karasepeun naon? Karasepeun. Napi karasepeun. Lucu-lucunya bisa. Siga Kang Reja. Alhamdulillah disebut lucu guys. Kamu mau dipitaan? Dipitaan. Ada pertanyaan. Sudah boleh menumpuk. Woi. Boleh. Kak, bacain, Kak. Dari Gina 17, doa baik harus diaminkan. Masya Allah. Dari Kang Ari pesantren di Guangzhou, Kang Acel Reza Mah Cenabi di Guangzhou, Cena pesantrennya. Guangzhou ya. Luar biasa. Nur Effendi top Kang Acel. Wah. Kang Acel, keren Kang Acel. Ayah Kang Acel di Tribun Jabar, Cena alhamdulillah. Masya Allah. Banyak fansnya gitu. Atur nuhun teman-teman yang ikut live di Tribun. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasanya. Amin. Kata Mang Usep, katanya Sobi Tribun Jabar sedang mengagodin. Lah bukan kerjaannya Tribun Jabar. Itu mah harus dilakukan oleh berbagai pihak. Pertama tentu saja ada penerangan dari pihak yang memiliki kewenangan dari sisi agama. Mungkin dalam hal ini Kementerian Agama ya. Kita kan punya lembaga bimbingan Islam dan penerangan masyarakat ada di. Mungkin itu bisa jadi sebuah cara kepada masyarakat untuk memberikan pencerahan. Lalu kemudian para ustadz yang terhormat juga insya Allah setiap hari kayaknya para ustadz mengingatkan terus kan ya, bertausiah gitu. Dan ini bukan hanya ustadznya yang harus mengingatkan, tapi orang yang mendengarkan ustadz yang bertausiah juga perlu menyampaikan himbauan. Yuk, mari kita hormati sama-sama Ramadan. Nah, bab sidak mengke kalau aturannya sudah ada gitu ya, tapi tidak diindahkan, misalnya pemerintah pasti harus membuat aturan ya. Dalam hal ini eksekutif misalnya nanti dari Pemkot atau Pemprov menghormati orang yang sedang saum gitu ya. Atau misalnya nanti kalau misalnya ada orang yang tidak saum memang karena tidak perlu saum dan tidak boleh saum, ya harus difasilitasi. Tapi nanti misalnya warung atau apa yang menjual makanan itu perlu mendapatkan ya semacam legalisasi atau legitimasi lah dari itu supaya tidak menimbulkan sakwa sangka gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Marina Suryadi. Ustadz, bagaimana mengajarkan anak supaya lebih baik lagi selama bulan Ramadan? Kadang kita yang sering keliru ya, mengajarkan anak supaya baik bulan Ramadan. Sebetulnya yang saya alami ya, saya kan punya anak 5 nih. Punya anak kecil juga. Ternyata anak ke orang tuanya itu jarang ngedengerin. Dia lebih ngedengerin temennya daripada
dengerin kata bapaknya. Iya, betul. Sok, betulnya pengalaman ya, pengalaman pribadi. Sok, cek bapaknya entong, cek temannya, hai siapa mana ingin lu, rat, ikut dah, cek saya mah sok. Nah, jadi anak-anak itu rata-rata begitu. Salah? Oh enggak, karena mereka punya dunia sendiri, mereka punya apa? Punya masanya. Nah, karena mereka punya masanya, ada hal yang sebetulnya dari orang tua itu dilihat oleh mereka. Apa? Orang tua itu jarang didengar, tapi mereka melihat. Maka memberikan sebuah pengajaran kepada anak-anak kita sebetulnya adalah dengan cara memperlihatkan amal kita. Jadi misalnya gini, ngajak iya, tapi jangan sampai maksa. Misalnya anak kita kecil-kecil nih, masih belum balik lah sebutnya. Kalau ini bukan udah jebrok gitu. Jebrok itu jelek dan balik gitu. udah balik gitu ya, udah berakal balik. Itu mah kan aman ya. Orang yang sudah bisa berpikir positif, mana bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik, itu mah kan sudah aman ya. Tapi kalau anak kecil mah kan dia masih punya dunia sendiri. Nah, gimana cara ke mereka? Apakah harus maksa? Enggak. Ingetin aja. Kan mereka juga waktu kecil seperti itu, kan mereka belum terkena kewajiban, benar nggak? Misalnya anak saya nih, yang SD kelas 1, usianya menjelang 7 tahun sekarang. Sekarang baru belajar puasa. Gitu. Ayakan deh, puasa ayakan deh. Ayakan. Puasana tutup kenang. Di awal sama di akhir gitu kan. Nah, ayakan masa segala dihakan. Ayah dihakan gitu. Nah, itu kalau ke anak-anak tuh diajak, adek, ayo kita puasa. Nggak mau, besok loh kita nojos balon. Dina balon nanti udah ada udah ada nomor nanti udah ada kadonya. Jadi setiap nojos balon ada. Kalau besok nggak puasa nggak nojos balon. Gitu. Tapi setelah itu kita contohin puasanya kayak begini, bisa kok. Nah, gimana caranya? Ya caranya diingetin, tapi nggak dipaksa. Terus setelah itu contohin. Gitu. Berarti nasihat terbaik itu adalah amalan ya, Pak? Iya, kalau buat anak-anak mah, makanya kasih contoh anak-anakmu, mereka akan mengikutimu. Jangan sesekali dengan ungkapan yang ngagorwok gitu. Sholat! Rempong kata. Cek barudak teh. Mama saya meni rempong gitu kan. Tapi Dede, hayo sholat gitu. Tapi mamanya langsung contoh. Kalau perlu sholat dihareupeun budak. Dan nanti dia akan ngeliatin. Nah, saya punya pengalaman juga seperti itu. Ngajak ke anak. Nggak pernah maksa. Sholat kamu, untuk sholat awas di tunggul. Nggak begitu. Sholat aja. Kalau dia belum sholat juga, nanti didatengin aja sholat. Sok, diperhatiin yuk sholat bareng yuk. Diajak sholat bareng we gitu. Nah, ternyata setelah gedenya, oh ya, aku belum sholat ya gitu. Nah, itu salah satu tips juga mengajarkan supaya anak lebih baik lagi. Ya, kalau kita punya anak pengen lebih baik, maka mulailah dari diri kita, orang tuanya untuk menjadi baik. Orang tua lagi. Ya nggak apa-apa, nanti buat pengalaman ya. Ditambah anak kecil juga tadi suka reward ya, Pak ya. Mungkin itu ada rewardnya. Ada rewardnya. Siga iya wae ibu-ibu ayeuna. Live di TikTok lamun eueuh giveaway mah siga nama anak. Suka reward. Nah, kasih reward lah, nggak apa-apa kan. Rewardnya saya kemarin tuh nojos balon sama anak saya kan. Pertama kali begitu puasa, wah mau nojos balon yang mana katanya. Ya sok kamu pilih yang mana. Trek gitu, nojos balon yang ini. Nojos balon gitu aja keluar angkanya nomor 9. Kamu hebat nomor 9. Kenapa? Nomor 9. 9 mah angka keren. 8 dikalikan berapa aja jumlahnya 9. 8 kali 2 udah 18. 1 dengan 8 9. 9 kali 3 27. Ai 2 tambah 7 9. 9 kan? 9 kali 4 36. 6 tambah 3 9. 9 itu angka istiqomah. Keren. Nah, si anak saya itu kenapa keren? Saya kasih pelajaran. Oh, ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu udah dikasih itunya, terus dibuka. Ternyata hadiahnya noncing. Ular tangga. Ular tangga. Legend. Tapi ayeuna mah kan udah pakai
apa namanya? Sekarang Pakai udah packaging packaging udah bagus, terus kemudian si pionnya teh baheula mah kan ku si ganon gitu. Congcotnya congcot kecil gitu. Ayeuna sudah pakai kayak kayak catur gitu. Sudah pakai pion. Oh, luar biasa. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz katanya. Yuk Tribuners yang lain juga boleh nih kita tanya-tanya. Mumpung ada Kang Acelnya dan juga nanti kita di akhir live ini akan ada giveaway dari Samira. Luar biasa nih UMKM keren. Betul, nanti kita papasakan ya. Ada yang punyanya rupanya di sini. Lanjut nih Kang, ada yang nanya dari Leopard. Bolehkah gosok Leopard. Leopard namanya? Leopard mah iya kan singa. Singa mau. Nyanyi, siap, enggak apa-apa. Bolehkah gosok gigi di siang hari selama bulan puasa? Apakah muntah juga membatalkan puasa? Gosok gigi di bulan Ramadan banyak pendapat yang ya saling berbeda pendapat aja. Mangga itu mah nanti silakan yakini yang mana. Tapi antara kan sebenarnya nyikat gigi itu sunnah. Sunnah Rasul. Sementara puasa itu wajib. Jadi jangan suka diadukan gitu ya. Yang wajib dengan yang sunnahnya di mana sunnah gitu. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ketika misalnya kita ingin memberikan kebahagiaan juga berupa nafas yang segar, kan asal tidak ditelan banyak sebenarnya. Saya sih simpel-simpel aja lah yang begitu. Muntah kalau disengaja mah ya nggak batal. Ya kecuali kalau disengaja colok heula menanya. Memasukkan makanan barang ke mulut kita itu termasuk yang membatalkan. Nggak boleh dipaksa. Tapi kalau masuk angin misalnya nah itu mah dimaafkan, tidak ada masalah gitu. Bahkan kalau sedang di perjalanan makan boleh buka bahkan. Berarti balik lagi ke niat ya Pak. Balik lagi ke niatnya. Pokok. Oh ya, Kang. Pada itu anak-anak bapak-bapaknya menolak pengen disebut muda teh. Ada pertanyaan lagi dari Mamam Shopping katanya. Kang, namun aya nu pika sebeleun sok emosieun kita kudu kumaha dan nuju puasa sieun batal. Ya, katakanlah ini imun, saya sedang berpuasa. Kalau anu pika sebeleun mah geus ini urangna gitu. Menghindari aja. Lebih baik begitu. Memang kadang-kadang kalau kepada orang yang berpuasa itu suka banyak godaannya. Kalau kita sedang lapar, tiba-tiba semriwing bau lapar gitu. Bau lapar sih gak kumanya. Ya, bau lapar bau nu masak gitu ya. Halo, masak. Nah, itu coba jadi hindari ya. Biar kita tidak terjebak kepada hati yang rusak. Hati yang rusak itu hati yang kan puasa itu bahasa Arab, pengertian Arabnya itu imsak. Suka dengar imsak kan? Jam sabaraha? Tabu opat tilu. Nya eta pokona mah 10 menit sampai ajan subuh eta teh imsak. Sebenarnya imsak itu bukan itu. Itu mah tanda waktu masuk untuk imsak. Imsaknya sendiri itu artinya menahan. Nah, menahan dari apa puasa? Menahan dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, termasuk kalau kita ingin pahala puasanya bagus gitu. Kualitas puasa kita jadi keren gitu. Termasuk nahan bibir gitu. Nahan lidah, nahan mulut gitu ya. Dari bawel, comel, rewel, ngagosip. Nah, pokoknya eta nu LL belakangna L gitu nya. Comel, rewel, bawel. Nah, itu ditahan. Nah, itu pengertiannya imsak. Jadi yang tadi juga ketika ada orang yang mukanya pika sebelen gitu, apalagi omongannya pika sebelen, lebih baik kita tahan dengan cara menghindar saja. Pak, Kang ngomong soal imsak nih. Kita tuh sebenarnya batas untuk makan itu di imsak apa di azan subuh? Sebetulnya di azan subuh. Karena waktu waktu fajar itu bertepatan dengan waktu subuh. Kan menahan, kalau melihat pengertian fikihnya ya, puasa itu menahan makan dan minum dan membatalkan dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar itu kapan? Nah, terbit fajar itu adalah waktu subuh, waktu adzan subuh. Jadi imsak itu memulai persiapan. Khawatir para
para fuqaha, para ulama. Kita khawatir kalau nanti pas azan subuh itu bisa kelewat gitu. Sehingga waktunya nggak pas. Makanya dikasih spare sedikit untuk prepare, persiapan. Bisi aya nu kurang. Bisa masih nggak tahu. Nah, gitu. Nah, gitu. Bisi masih nanti masih ada, tadi sahurna jeung jengkol misalnya. Tapi generasi muda mah kan tara sama jengkol ya, paling sama pete gitu. Nah, Isi banyak. nah, jadi kalau misalnya ternyata agak berbau-bau, misalnya bawang ya. Bawang. Kalau makan bawang kan suka bau abab. Ya. Bau hangru. Hangit. Dangit. Nah, kalau itu terjadi di waktu imsak itu kita masih bisa bersiwak lah, gosok gigi supaya seger. Walaupun memang pada saat puasa mah, kita karunya Big Bang-nya. Ini sedot kadep Big Bang tuh. Udah ibadah gitu cenah. Atuh nu pantesna ngomong ibadahna mah saya berenang lain host. Kita mau enggak ketang just kidding itu. Ya, memang ibadahnya Big Bang itu memang diduduki ya ibadah. Berarti yang membeli ini alhamdulillah dipakai untuk ibadah hari ini ya. Keren. Tadi sampai mana? Tadi itu sampai Bohangru. Nah, itu kan bisa diselesaikan supaya nanti kita punya nafas yang segar. Walaupun orang yang sedang berpuasa itu bau mulutnya itu kan wangi surga. Kasturi ya. Tapi kan bentuk nama hari ini mah tidak seperti surga yang sesungguhnya. Tapi itu benar-benar memang keluar dari sebuah jasad yang sedang beribadah kepada Allah gitu. Nah, itu penting oleh kita dikuatkan, diingatkan. Lanjut, ada pertanyaan dari tech.robot. Apa tuh, Kak? Tech.robot. Kang Aceh mau nanya, ibadah apa yang terbaik dilakukan di bulan Ramadan? Ibadah yang dilaksanakan. Ibadah yang dilaksanakan. Namun tidak dilaksanakan mah goreng. Nah, ibadah apa yang terbaik dilaksanakan di bulan Ramadan? Semua ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan baik semuanya. Mau apa aja boleh. Asal ibadah. Misalnya, saya mah mau baca Quran terus eureun boleh. Saya mau sholat sunnah. Emang sholat sunnah boleh? Banyak? Boleh. Kenapa ada sholat sunnah mutlak gitunya? Kalau misalnya waktu duhur berarti sebelum duhur boleh 4 rakaat. Setelah duhur boleh 2 rakaat. Setelah asar mau sholat 2 rakaat, boleh sholat mutlak aja. Jangan sholat ba'da asar karena tidak ada tuntunannya. Sebelum sholat asar boleh masuk masjid, tahiyatul masjid namanya gitu. Boleh mau sholat lagi tambah 2 rakaat, boleh. Sholat apa? Misalnya sholat tasbih, boleh. Jadi semua ibadah yang dilaksanakan itu baik. Ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan baik. Saya mau banyak sedekah banyak. Kalau nggak punya duit, saya mau sedekah juga. Sehari gitu kan. Senyum aja terus. Nah, sehingga iya kan tuh tinggal senyum gitu. Ibadah sedekah senyum tuh. Membuat orang lain bahagia itu juga sedekah. Apalagi? Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Bukan maksudnya saya apalagi menyontohin. Misalnya, saya mau berbuat baik sama mama sama papa gitu. Kumaha carana? Rek mencetan gitu. Baik, boleh kok. Jadi semua ibadah itu yang baik di bulan Ramadan adalah ibadah yang dilaksanakan. Apapun ibadahnya, badai sholat, badai infak, badai ngaji gitu ya. Mau cicing di masjid itikaf gitu. Asal boga duit teh sing loba. Mangga. Bari ngabas. Eta mah sarua jeung ngabuburit bari makan kuaci atuh teh meunang. Menjelang buka. Siap, oke. Nah, mangga ini mah. Aya deui pertanyaan lain. Aduh. Nah, tadi berhubung dengan ngabuburit ya, Kang, cenah dari Blue Cancer. Ngabuburit teh penting nggak sih sebenarnya? Yang penting sebetulnya mengisi ngabuburitnya. Bukan ngabuburitnya. Karena burit itu kan nggak perlu ditungguin. Datang sendiri. Bakal burit sendiri. Jadi ngapain ditungguin gitu. Nah, ngabuburit itu yang penting. Kayak begini. Sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang ibadah, tentang iman. Itu yang penting di ngabuburit. Ya. Jadi kontennya ngabuburit itu yang paling penting. Misalnya gini. Misalnya
Saya mau ngabuburit sambil bagiin takjil, boleh nggak? Boleh. Ngabuburit bukan? Ngabuburit. Nah, tapi kontennya kan keren, yang keren kan? Karena ngabuburit mah nggak perlu ditungguin, datang sorangan. Sebagaimana maghrib juga nggak perlu ditungguin, datang sendiri. Kecuali kita mau jemput bola. Namun mau jemput bola mah gampang, caranya putarkeun we channelna ka Surabaya. Pasti maghrib duluan di Surabaya. Tapi di sini nggak boleh gitu. Gitu. Ya. Lanjutkan. Ini jawaban. Insya Allah tidak ngawur kok jawabannya, enak. Insya Allah ya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Saya tuh ibu anak satu. Oh ya, mamah muda ya. Iya. Mahmud Abbas. Ya, Mamah muda, anak baru satu kayak gini. Mana yang lebih baik, ibadah taraweh berjamaah atau di rumah? Kalau mau ditinggal, anak saya takut kebangun karena anaknya masih bayi. Kira-kira lebih baik. Lebih maslahat, bukan lebih baik ya. Dua-duanya juga baik. Lebih maslahat kalau melaksanakan sholat tarawihnya di rumah. Bagi ibu yang tadi. Kalau misalnya mau di masjid, bawa anak boleh. Asal anaknya bobo gitu ya. Gitu ya pasti. Nah, kenapa kok sholat di masjid bagus gitu? Karena selain sholat, kita juga bisa silaturahmi dengan yang lain. Ketika kita sedang sholat atau sebelum sholat ya, kalau sedang sholat kan harus sholat. Sebelum sholat kita bisa bertegur sapa, bisa senyum gitu sama yang lain. Kan jadi ibadah. Bisa salaman gitu kan ya. Jadi kita ambil positifnya. Nah, kenapa harus ke masjid? Tadi, biar kita bisa silaturahmi. Misalnya, bisa sesalaman. Kan ketika seseorang sesalaman antara muslim yang satu dengan yang lainnya berjabatan tangan, maka pada saat itu malaikat berkumpul, lalu kemudian mendoakan kedua orang yang sedang bersalaman itu. Sampai kapan? Sampai dia melepaskan genggaman masing-masing. Dilepaskan nanti. Ya, bagus. Sopet terus gitu. Nggak apa-apa. Kalau kita punya waktu yang panjang. Tapi kalau sakedap mahnya, Masya Allah. Emang ibu cekap sekali. Angkat deh. Gitu. Boleh. Itu luar biasa. Pahalanya banyak. Selain itu, banyak lah hal-hal lain yang bisa dilakukan ketika kita bertemu dengan orang. Ada pertanyaan dari adik kita, Pak, Tribun Priangan. Oh, Ini iya. kayaknya miminnya nonton ya. Adik sepupu atau adik kandung? Adik kandung. Oh, adik kandung. Iya. Siap. Mimin kan sok masak ya di kantor Tasik. Nah, lamun diicip masakannya batal gak? Itu ada fatwa ulama ya. Yang bisa merasakan rasa makanan itu bukan tenggorokan, tapi ujung lidah. Betul. Nah, bagi mereka yang memiliki pekerjaan terutama dalam dalam proses penyajian makanan supaya benar-benar makanan itu memiliki kualitas yang bagus seperti chef gitu ya. Itu menurut para ulama masih diperbolehkan dengan menempelkan makanan ya segini aja ulah sendok. Sapiring mah tuh. Nah, tempelkan di ujungnya sampai terasa asin misalnya. Karena yang merasakan asin. Tapi setelah itu harus dibuang lagi. Jangan kena dilepaskan. Nah, itu masih diperbolehkan. Gitu ya. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Nadia Azhari. Nah, suka masak ya? Iya, kayaknya. Kalau boleh kirim-kirim dong. Iya dong, masak nawe hungkul. Ini juga ada. Nggak boleh, itu ngagodin loh. Ya gitu. Iya, masak nawe hungkul meret tara. Nah, itu ngagodin, nggak boleh. Aduh. Iya, nggak boleh. Jadi kalau masak aja. Nggak usah jangan masak aja. Oh gitu. Jadi itu karena ada baru koma. Oh, ada Koma kalimat selanjutnya nanti ngirim ke saya gitu. Kirim-kirim dong. Kalau itu kan minta, boleh kalau itu. Kalau misalnya kita kabita nih nonton aya nu mukbang gitu kan batal gitu. Itu. Dan makan kan. Itu, tapi kabita. Ya kabita ajar. Tapi nanaonan. Ya nanaonan gitu. Nanaon tapi ya kalau sengaja mah ngapain juga. Mending baik warung teu laparnya misalkan aya bolu tah. Mun ka Buah Batu kan aya tanya aya toko bolu nu mahal teh geuningan. Tong disebutkan merek nama. Pas urang kadinya wah ieu rasa naon? Nanaonan meuli teh. Ya kan? Laparnya gitu. Bener kata Kang Reza tuh.
Da Yogen sigana aya pertanyaan nu nanaonan ya. Soalnya kieu cenah Kang, kalau kumur-kumur pakai odol di bulan Ramadan sunah atau makruh? Aduh, kumur. Nggak dijawab tadi eta mah. Kumur-kumur pakai odol. Pakai odol. Odol kan Odolnya dilarutkan dulu gitu di air gitu apa? yang rasa stroberi. Sama nanti aya pada melantar nanti. Ampun. Enggak lah, nanti hindari hal-hal yang kayak begitu ya. Supaya ibadah puasa kita, supaya puasa kita benar-benar berkualitas. Ya. Mungkin gini, hal-hal yang nyerempet yang kira-kira bisa membuat kualitas ibadah kita menurun, sebaiknya kita skip. Skip aja. Skip aja yang begitu. Cari yang aman-aman aja lah. Karena gini, puasa itu kan setahun sekali. Ya kan? Walaupun sebulan, setahun sekali. Nah, terus yang keduanya nggak ada jaminan. Kalau hari ini kita puasa, tamat sebutkan. Tahun depan tuh belum tentu kita bakal melalui lagi bulan Ramadan. Karena umur kita nggak ada yang tahu kan. Bisa jadi sebelum Ramadan kita sudah dipanggil sama Allah. Ya, nggak tahu nih siapa yang ada di sini, siapa yang duluan. Bisa jadi saya duluan, atau Reza duluan, atau Rani duluan. Kan bagi Allah untuk bab kematian mah kan nggak ada cerita harus tua, nggak perlu sakit untuk mati, ya kan? Jadi kalau sudah waktunya ya sudah gitu, selesai. Teman saya ada yang dokter, ya, kirain dokter mah Sehat. ya, sehat sih, sehat. Ada teman saya dokter, pas COVID wafat. Ada teman saya ustadz, udah tua, sepuh, pas COVID, sehat lagi gitu, ya kan? Artinya bab kematian mah nggak ada yang tahu kan, rahasia Allah itu mah. Makanya mendingan karena sekarang mumpung kita ketemu bulan Ramadan, mendingan kita optimalin puasanya. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu ke kualitas gitu, mengganggu pada kualitasnya ya lebih baik kita skip aja dulu lah. Kan cuma sebulan ini ya. Nanti kalau mau melakukan hal-hal yang bukan hal jelek ya. Kalau melakukan hal yang nyerempet seperti makan, minum, itu mah di luar bulan Ramadan boleh. Gitu. Badai unggal dinten mencium bau roti gitu. Badai nguriling ka UMKM gitu kumaha raosna baso urang. Mangga eta mah tiap dinten ge asal ulah bulan Ramadan mah gitu. Aya bulan Ramadan cek apa di sana ka bumi gitu. Aduh, Masya Allah. Apunten. Seru pisan ya Kang. Ada yang kepelan. Hah? Nanya tentang Kang Acel ini mah. Naon? Kang Acel kan pas batal puasa, Kang Acel menuju dewasa. Oh, saya pernah batal puasa dan membatalkan puasa. Saya masih ingat itu tahun 2016. Jadi ceritanya saya sedang berkeliling Indonesia waktu itu. Dari Makassar, terus kemudian ke Jakarta, dari Jakarta ke Jogja, dari Jogja ke Lombok. Dan di Lombok itulah kemudian saya merasakan menggigil yang teramat sangat. Jam 10 enjing-enjing. Saya bilang, aduh, ya perut saya sudah tidak bisa ditahan. Usah diperes gitu. Saya bilang, ini kayaknya saya harus buka. Saya mau buka. Akhirnya saya buka. Asli buka. Dan setelah buka, pikir berhenti. Ternyata masih gitu. Akhirnya saya ke dokter. Bapak mah harus istirahat katanya. Dikasih obat. Minum sekarang. Ya udah berarti kan udah buka. Udah gitu makin panas. Udah gitu dicek suhu. 41 derajat. Wah, saya bilang tinggi nih. Udah saya putuskan pulang ke Bandung gitu. Pakai pesawat. Saya biasanya tunggu tuh udah kan di ruang waiting room. Bukan waiting list ya. Di waiting room. Ternyata di waiting room saya udah gak kuat. Saya bilang, saya minta izin untuk menunggu di klinik bandara aja. Akhirnya saya minta izin klinik. Suhunya masih tetap 41. Turun 40. Nyampe ke Bandung reda turun 39, tapi masih tinggi. Akhirnya dicek darah. Demam berdarah. 15 hari saya gak puasa. Jadi sengaja saya batalin. Gitu. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa in kuntum mardo au ala safarin fa'iddatun wa in kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa in kana maridun, apabila kamu dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau kamu dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka kamu boleh menggantinya nanti di hari lain selain bulan Ramadan. Gitu. Jadi boleh.
Oke, Kang, kan ini bakal jadi pertanyaan penutup kita. Belum? Kang, kalau ngeluh pas taraweh gara-gara sugan teh 11 rakaat, gening 23 rakaat, itu dosa enggak ya? Ya, Alah, iya. makanya pinter-pinter nyari masjid yang melaksanakan taraweh supaya tidak mengeluh ya. Ya, kalau sudah Bertanya sebelum kasasal. ya bertanya sebelum tersesat ya. Ya. Jadi di masyarakat kita hari ini ada yang masih melaksanakan 11, ada juga yang masih melaksanakan 23. Dua-duanya insya Allah diperbolehkan, dua-duanya boleh. Nah, kumaha atuh cenah ieu teh 23 atau 11 nggak perlu non pukulutusnya atau apa? Ngedumel gitu. Al-Fatihah ngadu-ngadu. Iya. Nah, jadi kalau ngedumel nanti kita nggak dapat pahala sholatnya gitu. Nah, mendingan gimana? Kalau misalnya memang kita sudah niat, ternyata di masjid itu 23, kita sudah niatnya 11, ya udah pas 8 rakaat selesai gitu ya. Caranya nggak usah ngedumel. Gong 23. Kalem ya, Bro. Berarti kamu nggak survei dulu masjid mana yang akan dijadikan sebagai tempat sholat. Nah, bagi mereka yang menginginkan 11 rakaat, sementara di masjid itu melaksanakan 23 rakaat, ya nggak apa-apa. 11 rakaat laksanakan 8 rakaat. Ya, udah gitu diem di masjid itu. Kalau nggak malu, cicing we, ya kan? Ya daripada ketemu cicing we, boleh gitu orang lain sholat. Ini sholat sunnah, Bro. Ini sholat sunnah loh. Nggak dipaksa kok sholat sunnah. Kamu laksanain berarti kamu dapat pahala. Kamu nggak laksanain berarti kamu nggak dapat pahala, kan begitu. Iya kan? Bukan tidak apa-apa, kamu tidak dapat pahala. Gitu. Nah, caranya gimana? Ya duduk we. Tungguan witir. Berarti kan begitu. Atau kalau enggak, udah pulang we. Kata Batur biar tidak diomongin, biarin orang mah ngomong, yang penting mah kita hubungannya dengan Allah gitu. Tapi kalau kita mau melaksanakannya yang 23, bagus-bagus aja gitu. Kan tadi memperbanyak sholat, boleh kok. Dan 23 sama 11 juga ada keterangannya kok. Ya. Jadi don't worry, be happy. Waduh. Nah, ini teh kalau misalnya kita tutup begitu saja teh asa ada yang kurang, Kang. Soalnya cenah Kang Acel teh jago tata rucingan. Aduh. Coba Kang lawan ini soalnya Kang Reza G di dia teh. Oh iya, kalau di Instagram saya memang setiap hari Rabu itu punya satu konten yang memang kontennya ya hiburan lah. Jangan serius-serius gitu ya. Biar kita juga sekalian, tata rucingan itu kan budaya orang Sunda. Jadi itu teh nggak mau mulai budaya Sunda. Jadi tata rucingan walaupun garing. Ya, misalkan tata rucingan toktar taliung tali enteng naon. Naon cing? Tali enteng. Nah, kan generasi sekarang nggak tahu toktar taliung tali enteng. Coba ditanya ke Tribuners. sok Tribuners naon toktar taliung tali enteng. Anu ngajawab bener dapat gopay lah ti Kang Acel. Sok. Apa Kang tadi Kang? Sok toktar taliung tali enteng. Toktar. Aduh, pengucapannya juga. Nya sok. Kembali. Nya ieu mah kan generasi saya. Berarti kita harus Nah, itu artinya kan apa yang pernah terjadi di masa lalu diingetin lagi kepada anak-anak sekarang supaya mereka tidak lupa bahwa itu budaya Sunda. Iya gitu. Nah, jadi kumaha? Sudah ada yang jawab? Tribuners sudah ada yang jawab? Katanya gini, habis Senin Selasa ya Kang. Nya tuh. Habis Senin Selasa, habis gelap terbitlah terang, itu mah buku Ibu Ajeng Kartini itu sama. belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Toktar, taliung, tali enteng. Sok saya Ada jawab. perlu nggak Kang? Iya. Tentang membahas apa? Nya eta we membahas kalau kita punya saudara tuh suka ngariung gitu. Ada yang jawab Mang Usep beber. Naon sanes. Oh, sanes beber. Toktar taliung tali enteng. Ieu jawabanna kieu. Tai kotok dina gantar diriung ka di beteung. Mantap. Wah, ampun. Sok, ieu we nu gampil. Ieu ada sasatoan. Nah, hiji waktu gajah ulang tahun. Ceritanya ya. Gajah ulang tahun. Semua hewan diundang. Semua datang tepat waktu kecuali Titinggi.
Titinggi. Titinggi tahu titinggi? Tahu naon? Nah, kaki seribu. Kunaon telat si eta. Datangnya telat. Pakai sepatunya lama. Nya, Iya, pakai bener. tuh eta bener. Pakai sepatuna lama. 1000 tuh. Jadi telat gitu. Sepatunya tali. Ya, sepatuna di tali, nalian sepatu 1000. Batur mah 2, 4 paling ngogenya. Ieu mah 1000 di talian tak gitu. Eta mah tata rucingan ka dieuna ke. Ada yang ngasih tata rucingan. Naon. Gunung naon anu gemar berterima kasih. Oh, deui. Asa kamu teh geus ditulis. Gunung anu berterima kasih. Katanya jawab Kang, kalau bener isiin saya gopay. Wah, Tangkap balik. nah, lain. Eta mah nya nanya, nya mentah. Tapi nggak apa-apa, bulan Ramadan mah nggak apa-apa. Saya nggak punya jawabannya kalau gunung apa yang sering berterima kasih. Gunung Thank you Ban Perahu. Thank you Ban Perahu. Bener. Cok. Bener nggak? Perahu. Gunung Thank you Ban Perahu. Bener nggak? Belum jawab tuh Kang. Harusnya jawab. Kalau nggak dijawab berarti nggak jadi gopaynya. Bener ya? Oh iya. Nanti kirim ya nomor ininya gopaynya Kang Acel kirim. DM ya, Instagram DM aja. DM follow aja Instagramnya Kang Acel. Apa namanya Kang? Kang.acel. DM. Tadi saya menang gitu di live Tribun Dabar. Itu dari sebelah Geboy Batu Jajar. Wah iya itu mah anggota saya teh. Anggota UMKM. Dia juga produknya ini seblak, tapi seblaknya di Di packaging kayak begini. Oh. Penyebarannya juga sudah nasional. Keren tuh. Si teteh seblak teh, damang teh. Ini udah jam 3. Oh iya Kang, kebetulan Kang Kayaknya kita sudah teh dulu ya. mau papasakan Kang, hatur nuhun buat Tribuners, jangan lupa kita bakal yang pertanyaannya belum kejawab ya, kita bakal live lagi insya Allah sama bareng Kang Acel ya. Tonton aja live kita Senin sampai Jumat jam 2. Kang Acel nanti tanggal 20. Kang Acel tanggal 20 ya, pokoknya tandai. So, Kang Acel closing statementnya motivasi mungkin Kang. Ya, bulan Ramadan adalah bulan saatnya kita berprestasi. Jangan lewatkan bulan ini karena bulan ini kesempatannya sangat mahal. Ayo kita sama-sama menunaikan bulan ini supaya prestasi kita untuk diri, keluarga, dan juga untuk bekal kita nanti di hari akhir kita akan cetak pada bulan Ramadan. Terima kasih. Hatur nuhun. Hatur Kang Acel. nuhun. Hatur nuhun pisan. Sami-sami semuanya. Sukses. Kang kita mau papasakan dulu ya Kang, izin Ya. pamit ke bawah. Oke. Barang tim Samiraos Kang. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Kang, hatur nuhun. Aman kan tadi? Aman? Aman masih ini. Masih yuk dadah dulu ke Tribuners. Assalamualaikum. Kita mau lanjut ke giveaway ya. Giveaway ya. Dia tuh kita kedatangan timnya langsung. Bener nggak Kang kita tuh bakal giveaway hampers dari Samiraos? Bener. Benar ya. Nanti bacanya Tribuners. Kalau nggak dikasih Mimin Samiraos. Sampai bertemu. Spill akunnya nanti. Spill akun tah. Mimin Samiraos. Kan kita akan kembali ke bawah guys. Di bawah itu ada pantry yang kemarin kita papasakan apa ya Kak? Kemarin tuh Kemarin itu adalah tips minuman segar. segar. Ada Pink Lady dan saya Summer Ramadan ceritanya. Kalau ayeuna ya kita masak Samiraos. Nah kebetulan Samiraos ini banyak banget produk-produknya. Ada bakso aci geprek, ada seblak soun, seblak mie. Terus favorit saya mah bakso aci tulang rangu. Kalau kita player dulu dong biar Tribuners jangan lupa tap-tap layar dulu ya karena kita bakal giveaway mumpung kedatangan juga Mimin Samiraosnya langsung gitu Tribuners. Nah kalian kalau misalnya bertanya-tanya nih beli bakso aci, geprek, bakso tulang rangu, bakso uratnya Samiraos tuh di mana? Selain ada di toko online-nya, nah offline store-nya udah ada nih. Wah jadi caang geningnya bener ini teh. Jadi kalau kalian nih biar gampang atau lagi pengen banget makan sekarang Samiraos, kalian datang aja ke supermarket terdekat. Ada di Gria, ada di Borma. Nah, udah tersedia Samiraos. Jadi gampang kan ditemukannya.
Kalau favorit Kak Reza tadi Jamin, aku bakso aci tulang rangu. Kalau favoritnya Mimin apa Min? Favorit Samiraos. Varian apa? Yang bakso geprek tulang rangu yang warna ungu. Yang ungu samaan kayak aku. Nah, jadi varian Samiraos ini banyak banget guys. Jadi ada seblak mie, bakso aci geprek, bakso uratnya ini, terus ini bakso tulang rangu, terus seblak soun, seblak mie geprek, yamin bakso tulang rangu, seblak jadul, banyak banget. Dan ini udah bisa beli di seluruh Indonesia ya. Jadi nggak cuma orang Bandung aja atau orang Garut sendiri ya yang beli. Di mana produk ini berasal, kalian bisa beli. Nah, sambil nunggu nih kita kan mau masak-masak ya Kak. Nah, kita boleh sini Kak. Nih, jarang-jarang kita ketemu sama Miminnya nih. Aku mau tanya-tanya nih Kak. Kira-kira kalau misalnya nih kita kan mau bulan puasa, ada nggak sih promo-promo? Kamu bulan puasa udah ya, mesti mau lebaran gitu ya. Ada nggak sih promo-promonya? Promo-promo untuk bakso geprek tulang rangu. Apapun itu. Untuk di sosial media mah selalu ada ya Ayah. Selalu ada di sosial media kita di marketplace-nya Samiraos official kita. Terus kalau Samiraos suka live nggak sih Kak di TikTok? Di TikTok sekarang masih suka live. Setiap jam pagi, setiap jam 8 sampai setiap jam 8 sampai jam 12. 8 terus lanjut lagi dari jam 1 sampai sore. sampai sore ngabuburit ya. Iya, ngabuburit. Kalau live itu selain gratis ongkir juga kadang suka ada bundle yang lebih murah. Iya, betul. Ada paket bundlingnya juga. Ada paket bundling ini 3 bakso Samiraos ada. Harganya tuh start berapa Kak? Dari sampai berapa sih Kak? Harganya tuh mulai dari murah sih Kak, ada mulai dari 25.000. 25.000 aja. 20.000. 20.000 Iya. bakso acinya ya Kak? Nah, untuk bakso aci. Nah, Samiraos ini produk pertamanya itu apa sih Kak? Apa langsung bakso aci atau sebelah dulu nih kira-kira? Nah, Samiraos itu produk pertamanya itu bakso aci geprek Wah, Kak. ini produk pertamanya ya. Produk pertamanya itu tahun 2019. Ini Wow. bakso aci geprek. Keren. Ya, betul. Terus sekarang karena lagi banyak banget seblak ya. Mm-mm. Terlebih lah ada seblak apa aja mie, Seblak mie, seblak soun sama seblak gorengnya juga ada. seblak jadul ya. Heeh. Dan enaknya ya Tribuners ini tuh udah instan jadi tinggal Ya, betul. cemplung-cemplungin aja, betul. Betul. Kalau varian Kakak apa favoritnya? Bakso geprek tulang rangu. Betul. Kayaknya ini best seller deh. Iya, itu emang yang paling best Iya, sellernya. karena banyak banget yang suka ini dan Ya. kayaknya kalau Tribuners juga suka komen tuh pengen yang digopain tuh yang ini gitu. Emang ini produk best sellernya sih Best Kak. sellernya bakso aci tulang rangu. Kalau pembuatannya tuh kayak gimana sih? Boleh dijelasin mungkin sedikit? Kalau untuk pembuatannya itu mah di pabrik sih Kak soalnya. Iya sih bener ya. Kita mah tahu jadi Aku aja mah lah ya. ngesut aja sih kalau di pabrik. Konten-konten aja lah. kita. Konten-konten aja. Nah, kita uang masak bareng gimana? Boleh Boleh banget. kita masak bareng sama Miminnya bakso aci. Boleh. Kita apa nih yang bakso acinya kali ya yang dimasak? Boleh. Mau di mix juga boleh kayaknya. Oh, kita coba mix. Kalau mix satu lagi di mana Kak? Nah, Ini nomornya ya, Kak. iya betul. Sebelah sini aja. Boleh di sebelah situ aja. Kita isi airnya dulu ya Kak? Boleh. Boleh. Tuh handphone aku mana? Aku tidak bisa baca komen. Samiraos praktis dan simple. Betul banget. Kata Gina cocok kanggo buka puasa. Boleh. Boleh ya. Kalau lambung kalian aman gitu ya. Sebenarnya itu cocoknya kalau kalian pulang taraweh. Betul. Soalnya ini emang benar-benar pedes banget. Jadi yang pecinta pedes ini cocok banget. Kalau yang nggak suka pedes, sambalnya bisa setengahnya aja ya. Iya. Dulu sih. Kalau bisa makan nasi dulu jangan. Iya. Karunya lambungnya langsung ditonjok ya. Tipsnya biasanya berapa menit ya kalau masak biar baksonya matang? Biasanya sih 5 menit juga kayaknya cukup. Cukup ya, kita nyalain dulu kompornya. Tribuners. Kumaha ya? Kok nggak nyala sih? Belum. Nah, pencet dikit ya. Biasa pakai kompor gas. Langsung aja kita masukkan air sembari tetehnya memasukkan. Kayaknya airnya kurang Kak. Oh, punten ya saya jadi minta tolong ini.
Ini isiannya mau sekalian di spill Ih, ya? boleh tuh. Nih, sekalian spill isiannya apa aja. Ini ada sukro cikur, Nah, sukro cikur. ada bumbunya juga, ada cuangkinya, aduh bentar, ada cuangkinya, sama ada ini nih yang paling ditunggu-tunggu sama sobat Samiraos ya. Sobat Samiraosnya ini pedas. Pedasnya ini sambal gepreknya. Gepreknya. Terus pasti ada bakso acinya ini mah. Ya harus yang apa yang dimasak ya katanya. Enak, super pedas sekali, pokoknya mantap di bulan puasa produk-produk Samiraos. Nah jangan lupa follow juga TikToknya Samiraos, Tribuners, karena di sana miminnya suka like tuh setiap hari. Mumpung lagi ada diskon, kita cari gunting dulu kali ya. Biasanya banyak diskon di paket bundling kita. Oke. Nah, sambil kita menunggu Tribuners memasak, kita memasak maksudnya ya. Aku bakal sebutin rules giveaway-nya dulu ya kayak. Jadi rules-nya itu yang pertama tentunya saja follow akun TikTok Samiraos di apa kan akunnya? @samiraos_id. Dan juga TikTok Tribun Jabar. Nanti kita bakal ngasih kalian pertanyaannya seperti biasa, lalu kalian jawab pertanyaan kita di kolom chat live hari ini ya, kolom chat live hari ini. Kemudian jawaban kalian screenshot. Ingat jawabannya harus di screenshot. Terus upload ke akun screenshot. Terus upload ke akun live-nya besok buat tahu siapa pemenangnya. Nah ini Tata ya, karena ini tuh berbagai apa ya macam. Ada yang suka masukin bukunya langsung di panci, ada yang di mangkok. Ini kita mau versi apa nih kak? Enggak, ini udah maaf ya. Nah, ada 2 mangkoknya. Jadi yang pertama itu dimasukin apanya dulu? Masukin dulu bumbunya. Bumbu Bumbu penyedapnya. Bumbu penyedapnya. Baru sambal geprek. Boleh. Cara ikutannya nanti kita akan memberi kalian pertanyaan, terus kalian jawab di kolom chat live kita hari ini, terus kemudian kalian screenshot, terus kalian upload hasil screenshotan tersebut ke akun TikTok kalian. Ingat ya, jangan di private karena biar bisa kita lihat. Bebas kreativitas kan, mau kalian tambahin lagu, jedak-jeduk atau diedit kayak gimana, terserah ya. Itu sekreatif mungkin. Dan jangan lupa pakai hashtag Spirit Tribun Jabar dan tag ke akun Tribun Jabar. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa syarat paling wajibnya follow akun samiraos_id dan Tribun Jabar ya. Di follow dulu dong, masa ikut giveaway nggak di follow ya kak? Gitu. Nah kak, kita reminder kembali nih, Samiraos itu ada banyak banget ya rasanya. Ada apa aja sih variannya? Iya. Ada bakso aci geprek, ada bakso geprek tulang langu yang paling bestseller, ada bakso urat juga, ada persebelakannya juga. Kakak maaf aku lupa. Ada persebelakannya juga. Jadi buat kalian yang suka banget traveling bisa banget bawa persebelakannya, soalnya praktis banget. Kemasannya tuh kalau nggak salah yang di mangkok gitu ya. Tinggal diseduh air dong berarti. Betul, itu mah tinggal diseduh air aja. Nggak perlu dimasak kayak gini dulu. Jadi sebelaknya ada seblak somun, seblak mie, sama seblak jadul. Yang pakai sambal hijau itu ya. Dulu pernah viral kak itu. Iya, sambal jadul ya. Sama viralnya sama Rafael ya. Mamang Rafael ya. Mamang Rafael. Jangan lupa uploadnya di akun TikTok kalian masing-masing ya. Terus katanya ada yang nyapa nih. Halo Mimin Samiraos. Halo. Kenalin aku Mindas Samiraos. Apa Minda? Mindas. Admin pedas. Wes, Mindas, Mimin pedas. Berarti kita juga kudu bikin atunya. Iya. Mimin naon gitu. Oh iya kak, bedanya bakso aci sama bakso tulang langu, dalamnya ada, kalau bakso tulang langu ada ini, ada bawang goreng. Oh, kalau yang bakso aci ya? Kalau bakso tulang langu ada bawang goreng. Oke, mungkin kita boleh minta sendok teman-teman. Ini sambalnya kebanyakan di sini. Sendoknya. Kebetulan seperti yang dibahas kemarin ya kak, kita tuh ada sebuah fakta bahwa di kantor Tribun Jabar ini sendok itu langka.
Oh iya, kenapa Kak? Karena suka dibawa pulang sama karyawannya sendok-sendoknya. Biasanya kalau sendok Sendok bawa pulang aja nggak dibalikin lagi guys. Kenapa? Coba kalian gitu juga nggak sih kalau di tempat kerja kalian? sama di kantor juga sama. Iya. Jadi garpunya banyak, sendoknya nggak ada. Sendoknya hilang. Hashtagnya apa Kak? Spirit Tribun Jabar. Spiritnya yang ini ya. Yang ini betul Kak? Yang kehalangan saya ini ya. Nah, Spirit Tribun Jabar. Oke. Hashtag Spirit Tribun Jabar dan tag ke akun Tribun Jabar dan follow samiraos_id dan Tribun Jabar. Jangan lupa kita juga bakal review ada konten-konten kita memasak Samiraos karena ternyata tuh kan langsung pada datang kayak masak apa ya kan pada mau Rumahnya kecium. ini lagi apa nih yang bener karena waktu itu kan kita bikin konten masak ya itu langsung pada datang langsung diserbu. Iya banyak yang kepo nih Kak favorit. Seru banget nih kita di udah tadi Spirit Tribun Jabar. Kapan kirimnya Min kira-kira secepatnya ya. Secepatnya kalau sudah ditemukan pemenangnya ya. Ya, pokoknya besok kita umumkan di live kita jam 2 siang di TikTok Tribun Jabar. Jadi pastikan kalian nonton lagi ya biar tahu siapa pemenangnya. Gitu. Suka hilang sendok garpunya. Ya kan, bener suka hilang. Ngaku kalian suka pada ngambil juga nggak sih? Nih, coba kalian zoom. Tuh, ini yang putih-putihnya ini nih. Ini tuh tulang rangunya teman-teman. Jadi kalau kalian makan bakso tulang rangu tuh ada kres. Ya kan? Ada kriuk-kriuk tulang rangunya. Enak banget. Swear. Terus varian yaminnya juga itu juara banget tuh Kak. Enak. Kade ngagodin cina. Kalem. Baru juga tadi iya siraman rohani ya Jol iya ngagodin pamali. Nah, kalau kita memasak bakso itu berapa menit Kak kira-kira? Kan biasanya ada yang emang ditaruh di suhu ruangan, terus ada juga yang dari freezer. Ini gimana itunya aja sih Kak? Gimana matengnya bakso? Cara ngeceknya gimana? Ditusuk-tusuk ya? Nanti kalau udah apa sih namanya? Ngambang ya. Mengambang. Oh, itu tandanya udah matang. Gitu. Teman-teman kalau kalian nih mau beli bakso aci juga sekarang udah ada di supermarket, ada di Gria, ada di Borma, betul Kak? Betul. Atau mau beli di online store ada di TikTok Shop samiraos_id. Jadi Pak gratis ongkir ada paket bundling. Ada gratis ongkir, ada paket bundling juga. Betul. Acinya banyak ya? Iya, acinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 10 Kak. Wah, ada 10. Banyak banget. Acinya ada 10 sama bakso geprek tulang rangunya ada 10. Ada 10 juga. Kita dari tadi ya kalau kalian tahu banyak yang datang ke sini karena mereka mencium aroma yang bakso. Panggilan batin ya. Teh pesannya di mana? Ya tadi aku udah sebutin ya bisa di online store atau offline store-nya. Offline store di Gria atau Borma. Atau biasanya aku pernah lihat di tempat oleh-oleh. Ya, Ada. emang ada. Ada kan di tempat oleh-oleh bakso acinya sering lihat. Di Frozen pun juga ada Pak. Oh iya benar. Ya. Iya benar. Udah ada di mana-mana ya sekarang seru banget nih. Tribuners ada yang udah pernah makan Samiraos nggak? Kalau kalian udah pernah coba apa? Kalian pernah coba yang varian apa? Ada varian bakso urat, bakso aci tulang rangu, bakso aci geprek, seblak soun, yamin, seblak jadul, seblak mie, banyak banget. Terus favoritnya apa nih? Iya, kalau di sini benar favoritnya kebanyakan yang ungu ini bakso aci Bakso geprek tulang rangunya. tulang rangu. Iya, mungkin karena tadi ada kriuk-kriuknya. Nah biasanya aku tuh suka ini, jadi misalnya bakso aci nih, aku tambahin telur lagi. Oh iya. Ya kan, sama juga. aku tambahin telur, terus aku suka tambahin sayuran. Aku Jadi juga enak. pernah Kak pakai seafood. Wow, Juga enak. enak ya. Jadi Pakai sebenarnya suki-sukian juga suki-sukinya enak. enak terus tambahin mie juga ya. Iya. Enak. Jadi sebenarnya nih bumbunya ini kan udah ada dan ini sambelnya tuh banyak banget ya. Tuh sambelnya tuh banyak banget.
Jadi kalian tuh bisa meracik ini ditambahin apapun itu yang ada di kulkas kalian. Siput-siputan, telur tuh lebih kental biar enak. Terus sayuran, mie, tambahin bihun, meh warek, tambahin sangu. Enak Iya, juga. tambahin nasi. Nasi ya, pondasi. Tuh. Ini kayaknya sebentar lagi matang. Lihat tuh. Ayo nungguin apa? Ingat puasa. Itu satu bungkus bisa jadi 2 porsi, Kak. Bisa juga. Kata aku tadi tambahin sangu. Iya, tambahin nasi. Iya, jadi 5 ewang, tambahin sayuran, jadi bisa 2 Terus porsi. ada toppingnya juga kan. Nah, iya bener, ada tambahan cuangki, topping. terus ini ada lidah. Ih, enak banget. Nah, ini nih. Pilus cikur. Iya kayaknya kurang. Kurang air ya. Kalau bakso jadi tulang ngiler ya. namanya kayaknya udah deh Kak. Udah, mungkin kita akan ngajahitnya sudah nama. Angkat bakso geprek tulang. Diangkat. Kita batal nggak ya kan hari ini? Semoga aja enggak. Semoga aja enggak. Kita akan kasih bakso aci ini kepada yang sedang tidak berpuasa ya di kantor. Kita ada. Nah, udah Kak. Nanti kita akan tambahkan buah barengan ya. Kalau bakso aci itu agak lama Kak. Betul. Soalnya harus benar-benar matang gitu dalamnya. Biar nggak apa ya? Nggak lihat kadang. Jadi biar dapatkan tekstur yang kenyal, itu nepi kudu Kak ngapung ya di ininya. Pancinya. Tapi kayaknya kalau di sini nggak perlu ngambang deh, karena udah ngambang. Ya, sebenarnya kita nggak punya panci Kak, makanya di sini. Kita nggak sebut aja. Nggak punya panci. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa Yang masuk pakai ini aja. aromanya ya, mohon maaf ya. Jadi gimana, kita mau ini aja Kak, angkat. Pas bentar Bentar lagi. lagi deh kayaknya. Sabar ya, kita harus melatih kesabaran teman-teman. Apalagi lagi puasa. Jangan lupa follow dulu dari sekarang ya akun @samiraos_id dan Tribun Jabar di TikTok maupun Instagram juga boleh ya Tribuners. Dan juga nanti kita Mimin akan memberikan pertanyaan kepada Tribuners, terus kalian jawab di kolom chat, kalian screenshot, kalian upload di akun TikTok kalian sekreatif mungkin. Jangan lupa pakai hashtag Spirit Tribun Jabar. Spirit Tribun Jabar. Jangan di private akunnya, ingat, karena kalau di private kita nggak bisa lihat videonya. Dan live akan diumumkan besok di live kita jam 2 siang. Jadi tungguin ya, stay tune ya. Terus komen kalian pengen nggak kita sharing Ramadan lagi sama Kang Acel. Coba kalian DM Kang Acelnya ya. Kang Acel live lagi dong di Tribun Jabar. Kayaknya udah nih Kak. Udah yuk kita matiin ya. Kita angkat bakso aci. Aromanya sudah tercium. Aromanya beda banget ya Kak. Iya, mana ini 2 jam lagi. Masih lama lagi. Masih lama. Airnya dingin aja ya. Bisa. Aromanya. Oke, kita akan bergeser ke sini Kak mungkin. Kita geser ke sini Kak. Boleh ya. Kita dibikinkan langsung, kita bikin walaupun kita nggak makan, kita tenang aja. Sahur. Habis taraweh aku bakal masak samiraos Kak. Ya emang cocok banget buat dimakan Iya. habis taraweh. Soalnya kadang ya, walaupun udah buka puasa, kadang Pengen jajan. Iya, pengen ngemil. Makanya suka nyetok bakso aci geprek aku. Menghayati ya diam. Sambil ngebayangin. Coba sini gerak close up. Biar kalian tahu ini kuahnya semerah apa Kak. Nih, di close up nih.
Nah, lihat ya kalian, ini kuahnya. Merah merona. Oh, ini cabai hunkul ya mah. Sumpah sedap ya mah. Oh iya Kak, kita masukin sukro cikurnya. Sukro cikur. Sukro cikur, aku manggilnya pilus cikur. Sama aja sih kan Sama aja ya. bentuknya. Banyak panggilannya. Ini bakso tulang rangunya juga sama. Wah, udah ini mah menggoda banget. Wangi. Ini nggak peres bener wangi. Sabar, sabar. Betul. Ini tuh di kamera si merahnya kan nggak real ya. Kalau aslinya merah banget terus kental tuh. Nah, ini cuangki lidah ya. Nah, kita masukin ke bakso acinya. Terus bukannya tadi ada bawangnya ya, Kak? Oh iya, ini buat yang tulang rangu. Oh, berarti ini. Beda ya kalau aku nggak estetik lihatnya. Nih, kita tambahin bawang goreng. Oh. Jadi deh. Nih, bakso tulang rangu sama bakso aci geprek. Kuahnya Kak, kuahnya. Jadi merahnya menggoda banget. Betul tuh. Jangan Lihat ini cabai. kita juga di sini Bang. Ini yang disebut ujian. Ujian saat berpuasa. Bakso aci tulang rangu. Iya betul ya. Bakso aci geprek. Terus ini ada bakso urat. Ada seblak jadul. Seblak soun, seblak mie. Ada yamin. Ada apa lagi Kak? Ada seblak udah ya. Udah. Yamin udah. Yamin udah. Yamin juga ada yamin tulang rangu sama yamin aci. Wow. Dan ini teman-teman nih selain kemasan yang kayak gini ada kemasan nanti kalian bisa ini ya lihat di konten Samirawasnya ada kemasan yang udah mangkok gitu jadi kalian tinggal seduh air aja. Ada. Nah ini. Oh. Ini kalau aku sih mau lebaran Simple. iya mau mudik nanti belinya yang kemasan ini nih. Nah mending belinya dari sekarang karena nanti pengiriman menuju lebarannya meningkat ya. Nah ini yang varian seblak mie. Bedanya apa kayak ini ungu sama? Oh ini yang kuah Yang ini yang geprek. goreng. Yang ini yang Kuah. yang Oh ini kuah. ada seblak yang gorengnya ada yang kuahnya. Tuh tinggal diseduh aja. Nah, iya kan suka ya namun buka puasa di jalan tinggal diseduh. Iya. Kalau di kereta. Ini paling simpel sih emang. Iya, kalau dibawa di kereta nanti aromanya, woi. Di kereta juga udah ada. Udah ada. Ada. Serius? Serius udah ada. Ini Jadi udah bisa ada. pesan di kereta dong? Iya bisa. Ih, keren banget. Keren. Soalnya gampang banget ini. Betul, tinggal diseduh air. Jadi bisa nanti teh kalian kalau nyeduh ini ya orang-orang sebelah kalian tuh pada nengok. Soalnya Ayo. wanginya itu. Nah, neta. Yuk, yang mau ikutan giveaway, kita bakal mulai kalau kalian tap-tap layar dulu dan share ya. Tep layar sama. Kalau udah siap, komen siap. Ini nggak mungkin kita makan ya. Sedih. Pengennya sih dimakan Kak. Betul, pengennya, tapi ini masih lama ya. Mubazir juga kalau kita cuma pelongin doang. Aturannya adalah nanti kita akan memberikan pertanyaan kepada Tribuners ya. Tentu saja pertanyaan ini adalah jawabannya yang tadi udah kita obrolin. Nah, nanti jawabannya kalian tulis di kolom chat live kita hari ini, lalu kalian screenshot terus upload di TikTok pribadi kalian, bebas ya sekreatif mungkin, mau ditambah musik, efek atau lain-lain. Jangan lupa tag ke akun Tribun Jabar dan juga di captionnya menggunakan hashtag Spirit Tribun Jabar. Nah ini ya, spiritnya kayak gini, Spirit Tribun Jabar. Tapi sebelum itu yang wajibnya follow dulu TikToknya Samiraus_ID dan Tribun Jabar karena kita bakal ngecek loh. Jadi sayang kalau kalian udah upload tapi belum follow. Yuk siap. Iya, jadi gagal. Dan yang dapat itu, dan yang berhasil akan mendapatkan hampers dari Samiraos beberapa DMW-nya, jangan lupa. Gimana udah siap? Oke, mungkin yang akan menanyakan dari Mindas. Boleh. Ini langsung aja pertanyaannya. Langsung aja. Sebutkan
Apa saja varian dari Samiraos? Yang bisa langsung ketik. Gampang Yang banget. lengkap ya, yang lengkap. Yang lengkap. Yang lengkap, Sebutkan. nama-namanya yang lengkap. Mm-mm. Tadi udah kita sebutin ya Kak ya. Betul. Bahkan ada di display, cuman aku nggak mau bilang sih. Terus tadi kita udah masak juga 2 varian ini dan ini. Kali ini kita nggak akan nyebut guys. Yo tuh Spirit Tribun Jabar. Jangan lupa ya Kak, Blue Cancer hashtagnya juga tulis di caption kalian pas ngupload. Sebutkan. Oh ini berapa Kak? Sebutkan varian berapa? Berapa? 5 varian. Oh oke, berarti yang sebutin paling aja. banyak nanti ini ya. Jadi Hmm. jangan cuma 1 loh. Ya karena kita kan dapat hampers, bisa sebutin 5, 3, 5. Tapi namanya yang lengkap ya Kak. Betul. Namanya yang lengkap. Tadi udah kita sebutin Jadi- variannya ada apa aja. Tadi kan misalnya ada seblak, jangan cuma seblak. Nggak bisa, gugur itu mah. Sebelahnya Iya. seblak apa? Terus bakso aci, ya bakso acinya bakso aci apa? Yamin juga ada kan 2 varian. Iya. Yamin apa aja? Iya. Ayo, langsung buka Instagram Samira. IG ya. Ini guys, kalian nyebutin jangan cuma 1 ya. Kalau bisa lebih dari 3. Kalau bisa. Yuk, jangan lupa nanti kalian tag ke akun Tribun Jabar dan juga di caption kalian upload pakai hashtag Spirit Tribun Jabar. Yuk, ini kebanyakan baru nyebutin 1 dan harus ke screenshot semua ya si jawabannya. Yuk, Patanism udah jawab 2. Terus ada Nadia Azari, ada Blue Cancer. Yang lainnya nih, masa sih kalian gak mau? Oh ini Nadia Azari tuh jawaban 5 langsung. Bakso aci. Kira-kira bener gak ya? Betul. Bakso aci geprek betul. Seblak mie betul. Seblak soun betul. Seblak jadul betul. Gimana nih Kak? Udah 5. Udah 5, tapi kita ini belum tentu nih. Siapa tahu ada yang Ada yang lebih lengkap ya, lagi. yang lebih lengkap lagi. Karena pemenangnya kita akan umumin di live kita besok di jam 2 ya. Jam 2. Jadi kalian tonton ya live kita jam 2. Kita bakal umumin siapa yang berhasil mendapatkan hampers dari Samiraos. Ya, screenshot. JJ. Kemarin kita sempet giveaway iftar juga keren-keren tuh. Kita milih ya sih, ini seru juga di videonya. Jadi kita pilih. Udah ada kan yang jawabannya lengkap? Ada banyak. Tuh. Apa aja Kak itu Kak? Katanya Bakso aci 3 geprek. sebelah mie. Tulang langu. Tapi itu cuma 3 ya? 4 sama sambal. Bakso urat. Sambal goang asli gitu ya. Ini ada bocil.yuki, bakso aci tulang rangu, bakso aci geprek, seblak mie, seblak jadul, seblak soun. Wah, persaingan sangat sengit nih. Yang tadi udah jawab, kita dia jawab lagi. Kurang nih jawabannya, kayaknya tambah lagi. Saling mencontek. Nah ini Kak, Blue Cancer apa nih? Bakso aci geprek, seblak mie. Bakso aci tulang rangu, bakso urat sambal goang asli, seblak soun katanya. Kayaknya kurang lengkap ya. Kurang lengkap ya. Lebih lengkap lagi. Kita udah bakal kasih giveaway hampers nih dari Samiraos. Jarang-jarang kan dapat hampers dari Samiraos nih. Ceritanya aku ceritain sama awalnya gimana bisa sampai viral. Samiraos tuh awal mulanya kan cuma ada satu produk. Satu produk itu bakso aci tulang rangunya aja. Terus baru nambah ke bakso geprek tulang langu. Nah, yang benar-benar viral itu bakso geprek tulang langu. Baru di sana tuh ramai, soalnya kan jarang tuh, dulu tuh jarang banget bakso geprek tulang langu. Nah, pas ada bakso geprek tulang langu Samiraos, nah di sana viralnya Kak, di sana ramenya gitu. Sampai sekarang jadi produk besar. Betul. Termasuk saya yang beli. Apalagi Saya juga. Iya. Beli ya? Gimana ini? Mana di Bandung ada. Kalau kalian mau beli di Bandung ada di Borma, ada di Gria, ada di toko frozen food, Betul. ada di toko oleh-oleh, ada di mana-mana, guys. Jadi Terus, gampang banget betul. ya buat nemuin produk bakso geprek tulang langu ini. Ada di kereta api, Ada tinggal di juga. ya. Kemasannya juga ini lebih kekinian. Udah ada kan jawabannya? Udah banyak. Nah, kita close aja gimana, Kak?
karena udah banyak yang jawab. Apa mau boleh ya? Nah, kalau gitu Tribuners nih selamat ya yang kalian ikutan giveaway hari ini bisa berkesempatan mendapatkan hampers dari Samiraos dan kita akan umumkan pemenangnya besok jam 2 siang. Untuk 3 orang pemenang hampersnya jangan lupa follow Samiraos_ID dan Tribun Jabar, upload hasil jawaban kalian tadi ke akun pribadi, jangan di private akunnya, tag akun Tribun Jabar dan juga captionnya hashtag seperti Tribun Jabar. Kalau gitu Mimin Tribun Jabar dan Admin Samiraos pamit undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa besok.